Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadina Septia. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, kelompok KKNDR 59. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang virus. Yuk, kepoin! Sebelum kita kepoin tentang virus, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Tahukah kalian, virus merupakan organisme kecil yang hanya mampu bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Virus hidup dengan cara menjadi parasit di dalam tubuh organisme lain. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh seorang ilmuwan bernama Adolf Meyer pada tanaman tembakau. Beliau mengatakan tumbuhan tembakau tersebut mengidap penyakit mozaik, tetapi beliau belum mengetahui tumbuhan tersebut terserang oleh bakteri jenis apa. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1892, seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa pada ekstraksi daun tembakau yang ia saring dengan menggunakan saringan bakteri bernama Chamberlain, ternyata lolos dari saringan tersebut, sehingga ia mengatakan bahwa bakteri yang ada di tanaman tersebut merupakan bakteri yang sangat kecil. Pada tahun 1897, seorang peneliti bernama Martinus Beinjeric melakukan ekstraksi pada tanaman tembakau yang terserang penyakit mozaik tersebut. Ekstraksi tersebut ia suntikan ke tanaman tembakau lain. Ia menemukan bahwa daya serang pada patogen tersebut sama, sehingga dia menyimpulkan bahwa patogen tersebut dapat bereproduksi. Tetapi patogen tersebut hanya dapat bereproduksi dengan bantuan organisme lain. Pada tahun 1935, peneliti bernama Wendell Stanley menemukan bahwa patogen yang ada di tanaman tembakau dapat dikristalkan. Ia menyimpulkan bahwa tumbuhan tersebut bukan terserang oleh bakteri, tetapi virus. Virus tersebut ia namai dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Di dalam ilmu biologi, terdapat satu cabang ilmu biologi yang khusus untuk membahas tentang virus, yaitu virologi. Virus merupakan organisme aseseluler, yang mana virus tidak memiliki organel-organel sel. Tetapi virus memiliki asam nukleat. Asam nukleat tersebut berupa DNA atau RNA. Virus hidup dengan cara menjadi parasit dengan organisme lain, sehingga ia disebut dengan nama parasit obligat atau tidak dapat hidup tanpa bantuan organisme lain. Virus memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya yaitu bulat, tabung, filamen, dan seperti huruf T. Virus memiliki struktur, yaitu kapsid atau selubung protein, selubung ekor, papan dasar, jarum penusuk, dan serabut ekor. Begitulah sejarah penemuan virus. Di masa pandemi sekarang ini, pasti kalian penasaran kan awal mula penemuan virus corona ini? Yuk, mari kita bahas. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Kemudian, pada tahun 2012, terjadi wabah virus MERS di Timur Tengah. Wabah ini menyebabkan banyaknya kematian. Sehingga sejak saat itulah penelitian terhadap coronavirus ini semakin berkembang.
Kemudian, pada akhir 2019, ditemukan jenis virus corona baru di negara Cina dengan nama novel coronavirus. Yang dimaksud dengan virus novel ialah virus yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Virus ini dicurigai ditularkan dari sejenis kelelawar yang dijual di sebuah pasar siput dan binatang hidup yang besar di Wuhan, Cina. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, virus ini juga dapat ditularkan antar manusia. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sudah banyak masyarakatnya yang terserang oleh virus ini. Sebenarnya, apa sih gejala dari seseorang yang terinfeksi virus ini? Virus ini dapat menginfeksi saluran pernapasan atas, sehingga orang yang terinfeksi tersebut mendapat gejala seperti batuk flu biasa. Namun, orang tersebut akan sembuh dalam beberapa hari jika orang tersebut memiliki sistem imun yang kuat. Namun, beda halnya dengan seseorang yang memiliki sistem imun yang lemah, maka virus tersebut dapat menginfeksi saluran pernapasan bawahnya, yang dapat menyebabkan timbulnya gejala demam tinggi dan sesak napas. Lalu, bagaimana cara mencegah penyebaran virus ini? Virus ini kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi yang tersebar ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau orang lain di dekat Anda mengalami gejala-gejala yang tadi, gunakanlah masker, tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan hindarilah menyentuh wajah sebelum Anda mencuci tangan Anda. Di Indonesia, masih banyak masyarakatnya yang menyepelekan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Mereka beranggapan bahwa virus ini tidaklah berbahaya, sehingga mereka masih melakukan aktivitas di luar rumah tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Alhasil, banyak dari masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Padahal, Badan Kesehatan Internasional WHO sudah jelas mengatakan virus ini sangatlah berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, kita tidak boleh menyepelekan virus ini. Banyak riset mengatakan bahwa virus ini juga dapat ditularkan dari seseorang yang tidak mengalami gejala. Virus ini dapat menginfeksi kita jika kita tidak menjaga kebersihan. Misalnya, tidak mencuci tangan setelah kita melakukan kontak langsung dengan orang tanpa gejala tersebut. Di dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, jagalah kebersihan agar insya Allah kita dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, yang paling penting pula, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari terserangnya penyakit-penyakit yang mematikan. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai sejarah tentang virus. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya. Terima kasih.